Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhiril umur. Mengingat kontestasi politik pemilu di 2024 ini sangatlah menarik, sehingga banyak bermunculan tokoh-tokoh nasional, pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik yang ikut berkomentar atau mengikuti perdebatan-perdebatan mengenai masalah pemilu di tahun 2024 ini. Karena kenapa? Ini sudah jelas-jelas bagaimana pihak 02 ini telah memenangkan pertarungan ini secara mutlak. Karena kenapa? 02 ini di akar rumput sudah siap dan juga di sistem sudah siap. Akan tetapi 01 dan 03 ini di akar rumput sudah tidak siap, di sistem juga tidak siap. Sehingga ketika mereka kalah, angka nomor 03 hanya sekitar 16% dan hasil dari 001 hanyalah sekitar 24%, mereka hanya bisa berteriak curang-curang. Sedangkan mereka sudah jauh-jauh hari sudah tidak mempersiapkan untuk ikut kontestasi dalam Pilpres ini. Kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto tersebut dari awal sejak mulai tahun 2024 dia setelah ikut konvensi Partai Golkar, walaupun dia kalah dengan Wiranto, tapi paling tidak itu telah menjadi modal sosial bagi Prabowo Subianto. Pada tahun 2009 dia menjadi calon wakil presiden Megawati. Dia jadi semua orang Indonesia nih hampir semua tahu, 80 sampai 90% itu orang Indonesia tahu tentang siapa Prabowo ini. Ya, kalau Anies dan Ganjar kan masih banyak belum tahu pada saat itu. Pada tahun 2014 Prabowo Subianto ini telah maju lagi dengan membawa partainya sendiri, yaitu maju calon presiden bersama Hatta Rajasa. Itu sebenarnya modal sosial yang sangat luar biasa pada saat itu. Pada tahun 2019 juga maju sebagai calon presiden, walaupun pada tahun 2014 tahun 2019 ini Prabowo Subianto keluar sebagai orang yang kalah dengan Jokowi Yusuf Kala dan Jokowi Maruf Amin, tapi dengan modal kekalahan tersebutlah sehingga Prabowo mampu memahami apa kelemahan-kelemahan yang menjadi kekalahannya sejak tahun 2004 sampai tahun 2019. Sehingga dia mempersiapkan segalanya untuk memenangkan pertarungan di Pilpres di 2024 ini. Sedangkan kan yang lain kan tidak. Boro-boro tidak pernah melakukan apapun, ya paling tidak hanya menjadi gubernur saja, jadi DPR saja. Sedangkan mereka tidak pernah maju calon presiden maupun calon wakil presiden. Ganjar kan tidak pernah masuk atau maju dalam calon presiden maupun wakil presiden, baik itu Anies. Ganjar kan belum pernah ikut berkontestasi. Sedangkan Prabowo Subianto telah melakukan berkali-kali walaupun itu kalah. Sehingga kekalahan itu menjadi modal untuk tahun 2024 ini untuk memenangkan pertarungan ini. Lah, ketika 03 dan 01 ini tidak terima atas kekalahan mereka, lalu apa yang mereka buat? Jelas kalau pemilu ini diulang, maka jelas biaya anggaran yang awalnya hanya sekitar 60 triliun bisa saja ini lebih ratusan triliun. Karena kenapa? Pemilu kedua ini jika diulang ini maka akan panas-panasan nanti. Semuanya akan digerahkan karena ini bukan hanya persoalan bukan hanya persoalan menang atau tidaknya, tapi persoalan harga diri. Sehingga konflik dan gejolak ini mudah untuk terjadi di putaran kedua ini. Jadi bagaimana? Maka terimalah untuk 001 dan 03. Biarkanlah proses ini berjalan. Jika tidak terima, persiapkanlah diri kalian, Anies Baswedan, Ganjar, Mahfud ini untuk bertarung di tahun 2000. Untuk bertarung di Pilpres selanjutnya. Persiapkanlah sejak dini bagaimana baik di sistem maupun di akar rumput, sehingga tidak terlarut-larut
perpecahan antara sesama anak bangsa, dukungan ini tidak terbelah sehingga menjadi penghalang untuk kemajuan Indonesia ini untuk menjadi Indonesia emas.